Ya, para kadang Sutresno Budaya, kita akan menuju ke makam Punden yang berada di wilayah Desa Tamanrejo. Konon cerita beliau adalah yang Bubak Kertiyoso Desa Wonorejo yang seperti video yang sebelumnya itu mengisahkan Tamanrejo itu menjadi awalnya dua desa, Desa Wonorejo dan Desa Kebon Taman. Nah, ini salah satu pundennya. Dulu di video sebelumnya pernah kita liput. Sekarang kita lebih jauh, kita mengenal lebih jauh punden di Desa Tamanrejo, yaitu makam Ki Sobowono atau yang disebut Ki Tanggul. Ya, mari kita melihat lebih dekat untuk melihat makam dari Ki Sobowono. Kabeh iku mula dadi programe, ayo bareng diwujudake. Bantul ambang digalakake, kemiskinan dientasake, sehat lan pinter diutamake. Nah, teman-teman, ini adalah makam. Kita tiba sudah di makam Ki Sobowono dan Nyai Sobowono. Yang ini komplek pemakaman ini di sekitarnya, di sekelilingnya juga ada beberapa makam, entah itu pengikut, penderek atau siapa, kami juga kurang paham. Konon cerita seperti itu. Ini baru saja kita buat, kita pugar dan kita berikan. Nah, ini ke depan mau kita berikan cungkup itu ya, rumah-rumahan itu supaya tidak kotor bawahnya. Kemudian ini kemarin bulan Suro ini kami bersihkan karena di sini tidak ada yang menjaga atau merawat, hanya beberapa warga saja yang peduli. Ini kemarin itu banyak rumput-rumput dan alhamdulillah kita bersihkan. Ini sekarang sudah mulai tumbuh lagi ya. Ini nanti kita ada berapa detail dari komplek makam di sini ya. Ini disebut dengan makam Dowo. Jadi kenapa disebut makam Dowo? Karena dulu itu makam di sini tuh panjang ya. Mungkin banyak, tidak hanya di daerah sini saja, mungkin daerah lain juga ada disebut makam Dowo itu karena memang panjangnya sangat panjang, dari Maesan ya atau Tenger itu panjang, jadi disebut makam Dowo. Kemudian ada juga yang menyebut di sini itu makamnya Kiai Tanggul atau Nyai Tanggul. Jadi kenapa disebut Kiai Tanggul, Nyai Tanggul? Mungkin dari letaknya yang berada di atas tanggul itu ya. Tadi kita jalan ke sini itu melewati jembatan, nyebrang sungai. Kemudian di sekeliling kita itu komplek pemakaman ini banyak masih ada di tengah-tengah persawahan ya. Jadi disebut Kiai Tanggul mungkin dari letaknya karena berada di tanggul ya, ini agak ke atas dari jalan, mungkin gitu. Untuk nama aslinya kami juga belum tahu siapa sebenarnya beliau. Beliau itu disebut Ki Sobowono. Sobo itu sobo ya, wono itu hutan ya. Artinya mungkin ya sobo hutan. Nah, untuk dijadikan juga jalan itu di sana, Jalan Ki Sobowono. Karena memang konon cerita yang Bubak Kertiyoso itu adalah beliau Ki Sobowono. Dan Ki Sobowono itu sendiri adalah konon cerita yaitu seorang dalang, dan Nyai Sobowono itu adalah seorang sinden. Beliau sepasang kemudian mendirikan sebuah desa di sini yang konon cerita juga itu berasal dari daerah selatan, daerah kidul mriko. Mbubak Yoso wonten mriki ngedeke desa ingkang dipunwastani Desa Wonorejo.
Kemudian berkembangnya zaman menjadi sebuah desa Taman Rejo, yaitu gabungan antara desa Wonorejo dan desa Kebon Taman. Nah itu untuk jauhnya mari kita sowan dulu ke sana, kita uluk salam, assalamualaikum, dan kita berdoa sebentar. Seni budayane urip maju kabupatene sejahtera rakyate waras lan wareg ayem tentrem uripe. Pining samudra saka desa angupeng kutha manunggaling pangasolan kawula domakarya bangun desa sengkut kumrekut sanjut tali wondo saiyeksa eko proyo manunggal rasa manunggaling setya bangun desa Tadya Rejo domakarya bangun desa bantul pinunjul rejo kaju. Ya teman-teman, bisa kita lihat tadi kita di sini karena kondisinya kotor, kita bersihkan, kemudian kita sempatkan untuk berdoa kepada Allah pencipta, bahwasanya beliau itu adalah salah satu pendiri di desa kami, desa Taman Rejo, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Artinya kita juga menghormati jasa-jasa beliau yang ya kita anggap sebagai pahlawan. Tanpa beliau pun kita juga tidak akan bisa berdiri di sini, tidak ada desa di sini. Jadi perjuangan beliau patut kita hargai, patut kita hormati. Nah, maka dari itu kebetulan hari ini itu hari Jumat Kliwon di bulan Maulud. Jadi memang ada beberapa desa yang melaksanakan nyadran, ada yang melaksanakan doa untuk arwah leluhur atau yang bubak Kartioso. Nah hari ini kami juga sempatkan untuk berdoa, sowan ke sini sekaligus kita membuat video. Kemudian ini bisa kita saksikan bahwa maesan ini terbuat dari batu ya. Ini konon mungkin di zaman kuno, tahun sekitar 1800-an mungkin ya, 1800-an atau selebihnya atau sekurangnya kami juga tidak paham untuk bisa menganalisa ini batu ini terbuat dari tahun berapa. Yang jelas ini juga bukan batu baru, kuno ya. Kemudian nanti kita saksikan itu di komplek makam yang di atas, itu juga unik sekali teman-teman. Ada makam yang berbentuk sebuah gamelan saron. Nanti kita lihat ke sana. Seni budayane urip maju kabupatene sejahtera ya. Ini yang dinamakan makam, tapi
bentuknya seperti sebuah alat musik gamelan atau saron ya, saron. Ini konon cerita juga benar atau tidaknya kami juga tidak tahu, karena beliau Ki Sobowono itu adalah seorang dalang dan Nyai Sobowono itu adalah seorang sinden. Konon cerita itu semua alat musik atau gamelannya, wayangnya, pusakanya itu terletak di sini. Ya, di dalam sini mungkin dikubur atau bagaimana, menjadi barang goib atau bagaimana kami tidak tahu. Ini hanya cerita saja. Ini yang unik di antara komplek makam ini, hanya satu ini berbentuk seperti ini. Dan konon cerita juga itu dulu ketika masih zaman ya belum milenial modern seperti ini, kerap sekali warga itu mendengar gamelan, suara gending gamelan, yang kadang juga wayang ya. Itu banyak warga yang mencari, wah ada tontonan wayang di mana dicari, ternyata sumber suara itu di komplek makam ini. Ya, itu memang tidak hanya satu orang, dua orang yang mendengar bunyi talu wayang, kemudian bunyi gamelan. Ya, ya juga itu ada hari-hari tertentu seperti Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, kemudian pas malamnya nyadran, ruah ya, sasi ruah, sasi mulut, dan akan hari Idul Fitri Rioyo itu banyak orang yang mendengar. Jadi tidak hanya satu orang, dua orang, banyak yang mendengar suara gamelan. Yang setelah dicari-cari, dikiranya itu adalah sebuah pertunjukan wayang. Setelah dicari-cari, itu bunyinya berasal dari sini. Ya itu mas zaman-zaman dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang saya kira tidak begitu terasa untuk bunyinya ya. Tapi untuk percaya atau tidak, monggo silahkan. Ada beberapa yang sudah membuktikan memang di sini ini dulu memang banyak atau sering terdengar bunyi gamelan. Kemudian di sekeliling kita ini juga ada beberapa makam ini juga makam kuno ya, batunya juga terlihat batu zaman maesan zaman dulu. Ini hanya beberapa, kalau kita hitung ini sekarang yang tersisa. Kemarin suro itu kami bersihkan, jadi sengaja kami bersihkan untuk kita hitung. Ada sejumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 10 ya, yang masih terlihat sekitar 10. Karena mohon maaf, kata mbah-mbah dulu ini banyak sekali, mungkin 10 lebih, karena tergerus oleh sawah ya. Kemudian sawah itu coro dini iki neng kampungi ngesuk, akhirnya ya ini yang terlihat hanya 10. Ya alhamdulillah kami masih bisa diberikan kesehatan untuk menjaga dan merawatnya, karena biar bagaimanapun mereka itu adalah cikal bakal di desa kami, yang Bubak Kertiyoso. Ya kita sebagai warga juga menghargai jasa-jasa beliau. Oke teman-teman, berikut tadi kami ulas, kami liput ini untuk keterangan saja, untuk benar tidaknya Allahu alam, kami tidak tahu. Sumber yang kami dapat yaitu dari cerita-cerita leluhur kami, mbah-mbah kami, sehingga turun-temurun, dan kemudian hari ini saya liput untuk menjadikan sebuah dokumentasi dan bisa dikenang atau digunakan cerita untuk generasi berikutnya. Bahwasanya di Desa Tamanrejo itu dulu terjadi, sebelumnya ada 2 desa,
satu desa, yaitu di sini yang pendirinya yaitu Ki Sobowono dan Nyai Sobowono. Bila mana ada kekurangan, kesalahan atau keterangan yang kurang jelas, mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, salam rahayu, salam budaya. Nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pining samudra saka desa angupeng kutha manunggaling pangasolan kawula domakarya bangun desa sengkut kumbrakut sanjung kaliwondo saiyep